Akhir Oktober, ribuan kelelawar datang ke Taman Nasional Kazanka di Zambia. Kelelawar ini datang dari Republik Demokratik Kongo dan juga dari Zambia. Kelelawar terutama makan buah masuku dan juga buah-buahan lain seperti mangga dan pisang. But also other fruits that they just have in the villages, such as mangoes and bananas and any fruit they can find, really. Every time I see it, it's amazing. Setiap kali saya melihatnya, saya terpesona. Ketika musim kelelawar berdatangan, kami memutuskan menghitung jumlahnya. Tapi awalnya saja sudah 10.000 atau 20.000. Bagi Diane Scott, dengan datangnya kelelawar dimulai musim kerja. Dia kepala Taman Nasional di Kazanka. Mengapa buah-buahan di tempat ini menarik hingga 10 juta ekor kelelawar datang dari berbagai tempat? Ini masih merupakan teka-teki. Tapi habitat kelelawar di seluruh Afrika memang terancam. Masalah terbesar adalah hilangnya ruang hidup. Hewan ini habitatnya terutama di hutan tropis. Sedang hutan di sini kecil, panjangnya 1 km dan lebarnya 4.500 meter. Ancaman terbesar di Kazanka adalah api. Awal tahun ini terjadi kebakaran besar. Tanah di sekitar sini adalah gambut. Kebakaran terjadi dalam tanah, membakar akar pohon. Seperti terjadi pada pohon ini, bagian dalamnya terbakar dan pohon mati. Api biasanya dinyalakan pemburu ilegal. Mereka membakar rumput supaya tumbuh lagi dengan cepat, dan antilop kemudian datang untuk memakan rumput, sehingga mereka gampang jadi sasaran pemburu. Patroli teratur dan pembuatan koridor api di sekitar hutan menjadi langkah pencegahan, tapi di pinggiran Taman Nasional tinggal banyak orang yang melihat hewan sebagai makanan murah. Kalau kami melihat tanda-tanda ada pemburu, kami akan mengejar mereka. Jika kami melihat jejak kaki di Taman Nasional, kami akan mengejar. Kalau dalam taman terdengar tembakan, kami juga akan mendatanginya. Malam hari, mereka menggunakan obor sebagai penerangan. Kalau kami melihatnya, kami akan kejar. Tapi yang lebih penting lagi adalah penjelasan dan penyuluhan. Karena di desa banyak orang takut terhadap kelelawar yang aktif di malam hari, mereka menganggapnya itu kekuatan sihir. Ulah manusia pada akhirnya mengancam keberadaan kelelawar Afrika. Di Kongo mereka diburu, sementara di Zambia habitatnya dimusnahkan. Untuk menjaga populasi kelelawar, aktivis lingkungan berupaya memberikan penyuluhan kepada penduduk. Tapi tanpa kepastian pendanaan, proyek tersebut terancam berakhir tanpa hasil. Para pekerja proyek perlindungan hutan secara teratur mengundang murid sekolah dari kawasan sekitar Taman Nasional Kazanka. Lalu seorang pendidik dari Eco Guide menjelaskan kepada anak-anak bagaimana kehidupan kelelawar. Cara ini bisa menyelamatkan ketakutan terhadap kelelawar yang hanya memakan buah-buahan. Bagi anak-anak, inilah pengalaman pertama untuk mengamati kejadian alam tepat di depan pintu rumah mereka. Anak-anak ini bisa meneruskan informasi kepada orang tuanya. Jika orang tua mereka tahu, maka kelelawar akan hidup tenang di sini. Banyak warga berprasangka buruk pada kelelawar karena hewan ini aktif malam hari. Warga beranggapan sebagian besar sihir menggunakan kelelawar. Padahal ini cuma hewan pemakan buah-buahan. Looking at the way they are not. They are just straw-colored fruit bats. Tapi perlindungan hewan ini perlu banyak uang. Pembiayaan proyek sulit.
Selama ini, turisme yang menjadi pendapatan utama. Menginap di sini tidak murah, tapi proyek perlu pemasukan untuk terus bisa berlanjut. Kami datang ke sini karena ini bagian yang istimewa dari Afrika. Kelelawar sangat menawan, tetapi juga di sini ada alap-alap dan binatang-binatang lain. Kelelawar memainkan peran penting dalam ekosistem. Hewan ini mangsa bagi banyak predator, tapi hewan ini juga menyebarkan benih dari pohon-pohon yang buahnya mereka makan. Setiap kelelawar akan terbang sekitar 100 km di Taman Nasional setiap malam. Sejak hutan ini menjadi lokasi yang dilindungi, hewan sedikitnya bisa tinggal di sini tanpa gangguan. Saya pikir hewan ini punya masa depan yang baik selama kita melindungi habitatnya di mana mereka bisa beristirahat dan makan. Kami berusaha keras melindunginya agar hewan ini punya masa depan bagus di Kasanka. Di akhir tahun, Taman Nasional kembali tenang. Tahun depan, pada waktu yang sama, jutaan kelelawar akan datang kembali ke hutan kecil di timur laut Zambia ini.